Budaya. Semoga semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sadu, sadu, sadu. Perkenalkan, nama saya Febri Huang, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini, dan welcome untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di DSO Season 4 episode 27. Wah, sudah lumayan banyak ya episodenya ya. Dan welcome juga untuk semua peserta yang ada di Zoom dan semua peserta yang sedang live streaming juga yang ada di YouTube. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita akan bersama-sama membacakan syair Dhammapada yang dipimpin oleh Ibu Titik. Baik, Ibu Titik, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan. Dhammapada Papawagga, syair 116. Abhi tare takalya ne pa citang niwa raye dandang si karo to punyang pa pasming ramati mano. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Sadu, sadu. Sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Titik. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan Namakkara Patha. Kita akan bersama-sama membacakan Namakkara Patha, syair penghormatan. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Baik, nah di layarnya saudara-saudari sudah muncul langsung ya pengisi materi kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu, selamat malam Romo Bumi. Namo Buddhaya Romo. Selamat malam Bu Febri, selamat malam Bapak Ibu semua, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, sehat ya Romo ya. Ini di Sehat. Makassar Romo. Iya betul Bu Febri. Waduh, jauh-jauh banget ya dari Makassar. Oke Romo, tanpa berlama-lama mungkin saya bacakan dulu kali ya. Romo Bumi Horas, lahirnya nih di Palu. Tanggal lahirnya nggak jauh-jauh dari saya nih Romo, kita sama-sama bulan Februari. Nah sekarang sedang sibuk berkecimpung di banyak kegiatan keagamaan ya Romo ya, mulai dari penyuluh informasi publik Kominfo di Kota Makassar, kemudian penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kemudian Ketua Daya Kasaba di Wihara Sasana Dipa, kemudian sekarang menjabat sebagai Ketua PC Bagabudi Kota Makassar. Aduh, kesempatan berbuat baiknya banyak banget nih ya Romo ya. Ikut senang saya. Oke, terima kasih Romo sudah berkenan untuk kami undang di Zoom hari ini.
topiknya sangat menarik, yaitu kapan seseorang dikatakan baik. Nah, Romo, mungkin bisa kita langsung mulai saja karena ini nampaknya sudah ada beberapa yang saya lihat sudah masuk juga di YouTube juga sudah. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Romo, kemudian sesi berikutnya adalah sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada pertanyaan bisa langsung silakan ketik di kolom chat atau boleh juga di personal chat juga kalau misalnya kamu ketahuan saya malu nih mau nanya ini nih, boleh silakan di personal chat boleh ke saya atau ke tim di Dhamma Meta Jember. Baik, waktu dan layar kami persilahkan Romo, silakan. Terima kasih Bu Febri untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga berbahagia karena bisa diberi kesempatan untuk sharing Dhamma, sama-sama belajar Dhamma pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Izinkan saya meng-share screen Baik, Romo. yang merupakan materi hari ini. Siap. Sudah muncul. Saya tertarik untuk membawakan materi ini karena kadang-kadang timbul dalam pikiran saya sendiri, kapan sih kita dikatakan baik? Ya, karena sering sekali dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak melakukan kejahatan, apakah kita sudah baik? Atau ketika kita sudah melakukan suatu hal yang baik, apakah kita juga sudah dikatakan baik? Ya, nah, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, bisa dipotong, langsung tanya juga tidak masalah, ya, karena nanti lupa. Baik. Oke. Kita barusan bersama-sama memperingati perayaan Magha Puja, di mana di dalam Magha Puja itu Sang Buddha mengajarkan ajaran dasar yang diajarkan oleh seluruh Buddha, yaitu Sabba Papakasa Akaranang, janganlah berbuat jahat, kemudian tambahlah kebajikan, kusalasa upasampada, dan sacita pariodapanang, sucikanlah hati dan pikiran. Kadang-kadang dalam keseharian kita bisa melihat ada kejadian-kejadian tertentu, misalnya ada orang yang kecelakaan. Ketika dia kecelakaan, ditabrak motorkah atau sepeda motornya jatuh, kadang-kadang kita berpikir, kan bukan saya yang membuat dia jatuh. Yang penting bukan saya yang membuat dia jatuh, berarti ya saya sudah baik. Karena cukup ya saya bersimpati, kasihan sudah jatuh seperti itu. Ya. Atau kadang-kadang pada saat kita melihat seseorang yang jatuh dari misalnya kita naik perahu, ya, sering sekali timbul tanya jawab dalam Dhamma kelas. Kita naik perahu sama-sama, kemudian ada orang yang jatuh dari perahu. Jatuh ya tergelincir, jatuh sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita kan tidak mendorong dia.
Ya. Jadi ada orang yang berpikir ngapain saya kepo, ngapain saya membantu dia, ngapain saya urus urusan dia, urusan saya saja sudah begini banyak. Yang penting kan saya tidak berbuat jahat, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah pada saat kita memiliki pikiran yang penting saya tidak berbuat jahat, apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Nah, sharing Dhamma pada hari ini sebenarnya adalah untuk mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu yang mengikuti untuk selalu menumbuhkan semangat untuk belajar. Kenapa kita perlu belajar? Agar kita nanti bisa memiliki pikiran-pikiran yang baik, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana sih yang dimaksud orang baik seperti yang ada di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang berpikir kalau saya tidak melakukan kejahatan, saya sudah baik. Apakah itu cukup? Bapak Ibu, yang kedua, Sang Buddha mengatakan sebagai suatu ajaran yang diajarkan oleh para Buddha dari masa lampau sampai masa akan datang adalah kusalasa upasampada. Ya, tambahlah kebajikan. Ada orang yang berpikir saya tidak cukup tidak melakukan kejahatan. Saya harus menambah hal yang positif dengan menambah kebajikan. Pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita menambah kebajikan, apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Ya. Apakah pada saat kita melakukan kebajikan, kita perlu pemahaman-pemahaman teori, atau kita cukup memiliki kesimpulan, yang penting saya melakukan kebajikan. Kan bukankah Sang Buddha juga mengatakan bahwa lebih baik orang yang melakukan kebajikan sehari, hidup sesuai Dhamma, walaupun tidak tahu teori, dibandingkan orang yang tahu teori, punya pengetahuan Dhamma, tetapi tidak melaksanakan hal-hal yang baik. Ya. Bapak Ibu, banyak hal-hal seperti itu berkembang di luar, yang kadang-kadang juga menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana kita bisa melakukan kebajikan kalau kita sendiri tidak pernah mau belajar untuk memperbaiki wawasan kita tentang apa sih kebajikan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa diri kita baik kalau kita sendiri belum mengetahui batasan-batasan yang baik. Ya. Saya jadi teringat barusan kemarin nonton film James Bond, ya, 007. Nah, di film James Bond itu ada seorang agen yang predikatnya itu Key. Key itu adalah orang yang membuat perlengkapan persenjataan James Bond bagaimana sampai itu canggih supaya bisa menghadapi musuhnya. Nah, Key ini membuat satu mobil yang buku panduannya setebal ini, ya. Dan ketika diberikan kepada James Bond itu membuang buku tersebut kemudian langsung menembak, hancur bukunya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlulah saya belajar, saya pasti bisa menguasai. Ya, nah seperti itu. Bapak Ibu, bisa enggak kita memahami Dhamma tanpa kita belajar, tanpa kita menambah wawasan? Nah itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Selain dari itu Bapak Ibu, ada orang-orang setelah melakukan kebajikan, dia akan berpikir, cukuplah, saya kan sudah tidak berbuat jahat, saya sudah tambah kebajikan, menguasai teori, ya, Pancasila, Pancadhamma. Pancasila kan jangan melakukan kejahatan. Ya, saya sudah praktek, belajar lagi, akhirnya mengetahui, oh ada Pancadhamma. Pancadhamma itu apa? Sisi aktif dari Pancasila. Berarti kita selain tidak melakukan kejahatan, harus tambah kebajikan. Tambahlah kebajikan. Melakukan kebaikan sebagai sisi aktif
dari Pancasila Buddhis yang orang-orang kenal sebagai Pancadhamma. Nah, Bapak Ibu, apakah menambah kebajikan itu cukup sehingga kita dikatakan orang-orang yang baik? Bapak Ibu, ternyata Sang Buddha mengatakan bahwa dari semua ajaran dasar seluruh Buddha ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yaitu sucikan hati dan pikiran. Nah, kalau kita sudah tahu teori seperti ini, kita akan bertanya-tanya kepada diri kita sendiri lagi. Ya, oh berarti saya belum dapat dikatakan baik. Kenapa? Karena mungkin saya belum melangkah ke titik yang ketiga. Belum melakukan upaya-upaya untuk menyucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak bisa melakukan kebaikan karena keterbatasan dan lain sebagainya, kondisi tidak mendukung. Tetapi seorang sama Sang Buddha begitu luar biasa bisa melihat bahwa kalaupun kita tidak bisa menambah kebajikan, minimal jangan berbuat jahat. Ketika kita ini malas bermeditasi, ya, oke, masih bisa menjadi orang baik dengan cara apa? Tambahlah kebajikan. Tetapi Bapak Ibu, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, sampai ujung-ujungnya kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Ya, kita akan tahu bahwa orang-orang menambah kebajikan, alasannya itu banyak. Kondisi-kondisi yang mendukung mereka melakukan kebajikan, itu faktor-faktor mendukungnya itu banyak sekali. Ada orang melakukan kebajikan supaya dalam kehidupan ini dia menjadi kaya. Dia sering berdana, dia menjadi kaya. Ya, apakah itu baik? Bapak Ibu, dalam tahapan tertentu itu baik. Tetapi sudah dikatakan baik belum Bapak Ibu? Ya, karena orang-orang melakukan kebajikan, satu waktu mereka akan pergi berbahagia di alam bahagia, tetapi masih akan menikmati penderitaan di samsara. Makanya ketika Guru Agung kita mengajarkan kepada kita, itu adalah satu paket. Kita jangan berpikir kita sudah tidak melakukan kejahatan, kita adalah orang baik. Kita harus menambah kebajikan. Kemudian kita menambah kebajikan, kita juga harus tahu bagaimana cara-cara melakukan kebajikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kebajikan, apakah kita puas dengan kebajikan yang kita lakukan? Belum cukup. Kita harus punya pemahaman bahwa hal yang ketiga harus kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulailah kita bermeditasi. Tidak cukup dengan sila, tidak cukup dengan dana, tidak cukup dengan punya kebajikan, kita harus bisa bersamadi atau bermeditasi. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pengelompokan ini. Orang-orang yang tidak berbuat jahat, belumlah baik. Orang-orang cuma melakukan kebajikan, belumlah baik. Orang-orang yang berusaha untuk menyucikan hati dan pikiran, apakah sudah baik? Ya, mereka sudah mulai pelan-pelan melangkah ke yang lebih baik. Jadi dari tahapan pertama, tidak berbuat jahat, naik ke tambah kebajikan, tentunya Bapak Ibu kita harus punya keyakinan dan kita berjuang. Ya, kemudian dari tahapan kedua, naik ke tahapan ketiga, kita mau bermeditasi. Kenapa? Karena tentunya ada kondisi yang membuat kita mau untuk berjuang, mau untuk bermeditasi. Nah, Bapak Ibu, itulah nanti yang akan kita berusaha bahas sama-sama hari ini, ya. Oke, Bapak Ibu, di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha membabarkan ciri-ciri orang yang baik. Yang pertama adalah bersyukur dan berterima kasih. Nah, Bapak Ibu, bersyukur di dalam Dhamma ini kita kenal sebagai santuti. Ya, santuti itu merasa puas dan apicata, ya, memiliki keinginan yang sedikit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki rasa puas, tidak banyak keinginan, nah, Sang Buddha mengatakan ini ciri-ciri orang yang baik. Ya. Kemudian ini saya rangkum secara acak ya Bapak Ibu dari Anguttara Nikaya.
Kadang-kadang kita dikoreksi oleh orang lain. Orang lain melihat kita punya kekurangan, mereka mengoreksi kita. Nah, bagaimana tanggapan kita dengan koreksi? Apakah kita pernah juga mengoreksi orang lain? Nah, Bapak Ibu, dikatakan ciri orang baik adalah ketika kita mengoreksi dengan dasar simpati. Mengoreksi dengan dasar simpati ini dalam artinya apa? Ketika kita mengoreksi orang, kita tidak mengoreksi orang di depan umum dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa wah kita lebih hebat, kita lebih bijaksana, ya. Karena siapapun orang yang walaupun dia salah, ketika kita mengoreksi orang-orang tersebut di depan umum, kita sebenarnya melakukan koreksi itu bukan atas dasar simpati, ya, tetapi melakukan satu kebaikan, tetapi dengan penuh kekotoran batin, mungkin dengan banyak keinginan kekotoran batin yang lain, mau dibilang lebih bijaksana kah, mau dibilang lebih hebat kah, dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri orang baik seperti yang Sang Buddha babarkan dalam Anguttara Nikaya, yaitu bijaksana dengan pikirannya baik, bicaranya baik, dan kelakuannya baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir baik, berbicara baik, bertindak baik, nah itu kita juga orang baik. Kemudian orang yang suka memberi, ya, orang yang suka berdana itu juga adalah orang-orang yang baik. Walaupun nanti di dalam praktek pelaksanaannya ada orang berdana dengan tujuan yang berbeda-beda, ya. Ada orang yang berdana dengan tujuan berbeda-beda. Kemudian ada orang-orang yang memilih meninggalkan keduniawian, seperti para biku, para samana yang kita hormati. Ini adalah orang-orang yang baik. Kenapa mereka meninggalkan keduniawian? Ya, banyak Bapak Ibu pernah lihat ada putra dari perusahaan di Malaysia yang kalau tidak salah dia terkaya, ya, itu Bante Siripanyo. Itu adalah putra pelanjut pewaris sebenarnya dari Petronas, kaya sekali. Tetapi kenapa dia meninggalkan keduniawian dan sekarang masih menjadi biku yang wasanya sudah 20 wasa lebih, ya. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang yang baik, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merawat ibu dan ayah, ini juga adalah ciri-ciri orang yang baik, ya. Kemudian ada juga kalau kita sering berdiskusi, punya teman-teman yang baik, sama seperti kita berdiskusi untuk menambah keyakinan, menambah pengetahuan, membahas dhamma, ini juga adalah ciri-ciri orang-orang yang baik. Kemudian apalagi kalau kita menjalankan moralitas. Sang Buddha mengatakan ada orang yang buruk. Siapa orang yang buruk? Oh, orang yang suka melanggar sila. Terus Sang Buddha juga mengatakan ada orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang suka menjalankan sila atau moralitas. Terus Sang Buddha mengatakan lagi, ada orang yang lebih buruk dari orang buruk, dan ada orang yang lebih baik dari orang baik. Bapak Ibu, Sang Buddha itu guru yang begitu luar biasa, ya. Kenapa sampai mengatakan ada orang yang lebih buruk dari orang buruk? Nah, siapa orang buruk yang lebih buruk? Dan siapa orang baik yang lebih baik? Jadi ada orang baik yang lebih baik dari orang baik. Nah, siapa orang baik yang lebih baik dari orang baik? Itu ternyata adalah ketika kita menjalankan moralitas, kita juga berusaha agar orang-orang juga menjalankan moralitas. Ya. Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang baik. Tetapi pada saat kita melakukan kebaikan, apakah bisa saja terjadi sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baik? Bapak Ibu, kita sama-sama pernah mendengarkan kisah dari peta-peta di masa Raja Bimbisara. Ya, sebagian besar kita yang masih tradisi itu baru ada wihara-wihara yang melakukan patidana. Ya, dan biasanya pada saat patidana itu diceritakan bagaimana sejarahnya sampai Raja Bimbisara kemudian melakukan pelimpahan jasa. Nah, di situ juga kita sering mendengarkan cerita bagaimana sebenarnya orang-orang ini sedang melakukan kebaikan, ya,
membagi makanan, mempersiapkan makanan kepada Buddha Pusa, ya. Tetapi pada saat kita melakukan kebaikan, bisa enggak kekotoran batin menghinggapi kita? Bisa enggak pada saat kita melakukan kebaikan, kita kemudian kalah dan tercemar perbuatan baik kita dengan kotoran batin? Bisa, ya. Dalam Anguttara Nikaya lagi, Sang Buddha mengatakan, bagi seorang petugas yang membagi-bagi makanan, ya, dia sebenarnya bisa punya 4 kualitas. Bisa ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Padahal ini melakukan kebaikan loh, ya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kebaikan itu, dia terpengaruh oleh kebencian, delusi, karena keinginan jahat, ketakutan, ya. Jadi dia membagi makanan itu dengan penuh kekotoran batin. Apa contohnya? Ya, dia akan mengkorupsi makanan itu. Kalau ada sanak keluarga atau orang yang dia kenal, yang dia suka, dia akan membagi makanan lebih. Ya, kalau ada orang yang dia tidak suka, makanannya disembunyikan, cuma dibagi sebagian. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, itu tercemar dengan banyak kekotoran-kekotoran batin. Bapak Ibu, apakah kita juga pernah melakukan hal-hal demikian? Ya, kita mungkin pernah melakukan. Tetapi setelah kita belajar bahwa itu kurang bagus, kita bisa saja menjadi orang yang kedua. Sang Buddha mengatakan, para biku, jika seorang pembagi makanan memiliki 4 kualitas, dia ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Apa 4 itu? Dia tidak mengambil jalan salah karena keinginan, karena kebencian, karena delusi, atau karena ketakutan. Jadi, karena memiliki 4 kualitas ini, dia ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Artinya apa? Ketika dia melakukan pembagian makanan, dia adalah seorang yang berdana, tetapi dia berdana tanpa membeda-bedakan. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang enggak, ketika kita memberi sesuatu, kita masih membeda-bedakan dengan objeknya. Ya. Ketika kita melihat, wah ini pengemis, ini kok miskin sekali, ya. Yang satunya kayaknya masih sehat-sehat saja. Saya kasih yang miskin sekali ini lebih banyak deh. Ya. Kenapa? Karena memang kita masih punya pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada hal-hal yang Bapak Ibu ketika kita membaca kisah-kisah di Jataka, kita akan sering melihat bahwa kadang-kadang kita tidak melakukan kebaikan karena pertimbangan untung dan rugi. Ya. Tetapi ketika kita melihat kisah-kisah Bodhisatta di Jataka, kita melihat bahwa Bodhisatta itu tidak mempertimbangkan untung dan rugi lagi. Ya. Nah, kalau mengetahui teori-teori seperti itu, maka kita bisa berusaha pelan-pelan untuk bangkit. Ya. Pelan-pelan merubah wawasan kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi ketika melakukan kebaikan, kita mulai tidak berhitung untung dan rugi. Ya. Bapak Ibu, di dalam Anguttara Nikaya juga ada gambaran 4 kualitas orang yang baik. Orang yang baik itu tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan ketika ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu, apalagi kalau dia tidak ditanya. Ya. Tetapi ketika ditanya tentang kesalahan itu, maka walaupun diarahkan oleh pertanyaan itu, dia akan berusaha membicarakan kesalahan orang itu dengan pengurangan. Jadi tidak ditambah-tambah lagi, tidak lengkap, tidak terperinci. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika membaca ini, saya juga menyadari bahwa sebenarnya saya juga belum orang yang baik. Inilah gunanya kita membahas Dhamma. Kenapa? Karena ketika kita membahas Dhamma, kita akan menyadari, oh ternyata yang dimaksud oleh Sang Buddha, orang baik itu adalah orang yang tidak juga menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang baik berbeda dengan keburukan. Ketika mengungkapkan kebaikan orang lain, walaupun tidak ditanya, dia akan ngomong baiknya orang lain itu seperti apa. Ya. Ketika membicarakan kebaikan orang lain, ketika diarahkan, jadi ada orang yang bertanya, bagaimana dengan si A, dia baik atau tidak? Ya.
Nah, dia akan berusaha menceritakan selengkap-lengkapnya kebaikan dari si A atau si B, seperti itu. Nah, itu luar biasanya kita belajar dhamma. Bisa enggak kita seperti itu kepada orang yang kita benci? Kita sudah tahu si A ini jahatnya, minta ampun misalnya, ya. Mau enggak kita bercerita kebaikan-kebaikan si A? Karena setiap orang selain dia jahat, dia juga punya kebaikan. Sama seperti kita. Orang-orang mengenal kita sebagai orang baik, tapi belum tentu orang-orang juga belum mengenal kita karena kita juga punya kejahatan. Ketika ada orang yang kita benci, mau enggak kita bercerita tentang baik-baiknya orang tersebut, ya? Nah, di sini Sang Buddha mengatakan salah satu kualitas dari orang baik adalah ketika kita bisa bercerita tanpa melihat orang itu baik atau tidak. Ketika ada yang bertanya tentang kebaikan orang tersebut, kita akan bercerita tentang kebaikan-kebaikannya sampai sangat detail. Tetapi ketika orang-orang bercerita tentang kejahatannya, kita akan berusaha untuk mengurangi. Ya, sudahlah, memang orang seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah kualitas dua ini ada di dalam diri kita? Yang ketiga, bagaimana kalau kesalahan-kesalahan itu, ya, itu diri sendiri yang kita lakukan. Ya. Seorang yang baik mengungkapkan kesalahan-kesalahan sendiri bahkan ketika ditanya, ketika tidak ditanya, apalagi ketika ditanya. Ya. Bagaimana dengan pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu? Apakah kita senang ketika kita dikritik dengan simpati? Ada teman atau sahabat yang baik karena peduli dengan kita. Kemudian kita dikritik, diberi masukan. Tapi kita tahu mereka mengkritik dengan simpati, dengan perasaan cinta kasih, karena kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang bercerita, bertanya tentang kesalahan-kesalahan kita, maka kita bisa menceritakan secara lengkap, tanpa harus merasa malu. Kenapa? Karena mengakui satu kesalahan adalah kunci dari kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Ya. Bapak Ibu, kalau kita selalu menghindar mencari pembenaran atas kesalahan-kesalahan kita, maka kita adalah orang yang sebenarnya betul-betul bodoh karena tidak tahu bahwa diri kita bodoh. Kita tidak akan bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang bertanya tentang kebaikan-kebaikan diri kita sendiri? Ya. Sang Buddha mengatakan seseorang yang baik tidak mengungkapkan kebaikan-kebaikannya sendiri, bahkan ketika ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu. Apalagi kalau tidak ditanya, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika ditanya tentang kebaikannya, maka dengan diarahkan oleh pertanyaan tersebut, dia akan membicarakan kebaikannya dengan disela atau dikurangi. Jadi dia tidak cerita selengkap-lengkapnya. Bapak Ibu, apa sih tujuannya seperti ini? Bukankah baik membahas kebaikan kita supaya orang-orang tahu kita itu orang baik? Bapak Ibu, hal ini sangat halus. Poin yang keempat, Sang Buddha katakan, ciri yang baik dari seorang yang baik adalah dia tidak mau orang lain tahu kebaikan yang telah dia lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Di sini orang-orang sudah dilatih untuk mengurangi kesombongan dirinya masing-masing. Ya. Ada orang seperti itu, ada Bapak Ibu. Ya, banyak orang seperti itu. Ketika melakukan kebaikan, ya sembunyi-sembunyi saja. Ya. Saya pernah bertemu orang-orang seperti itu ketika di wihara sedang ada sapor untuk umat untuk makanan. Ketika dia melihat bahwa makanan itu tidak cukup, dia pesan sendiri, diam-diam, tanpa menyampaikan kepada kita pengurus Karaka. Ya. Tahu-tahu makanan sudah ada. Cari tahu, siapa yang berdana nih? Kok tiba-tiba ada? Untunglah dia berdana sehingga makanan cukup. Tidak ketahuan siapa. Sampai akhirnya dicari tahu dengan sesama baru ketahuan siapa. Ya. Beda ya, banyak orang juga berdana ribut lagi. Oh, nanti kalau tidak cukup, nanti saya pesan. Hitung saja berapa yang kurang, nanti saya pesan. Ada juga orang seperti itu. Ya. Kenapa gembar-gembor seperti itu? Ya, karena ketika dia berdana, dia sebenarnya belum tahu kualitas menjadi orang baik itu seperti apa.
Dia masih suka menggembar-gemborkan, wah saya ini kan orang baik, makanya saya mau berdana, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kesombongan adalah hal yang harus kita kikis pelan-pelan, ego. Ya. Orang melakukan kebaikan baik, tetapi ketika kita timbul kesombongan dengan kebaikan itu, hati-hati, ego itu menjadi sangat besar. 2.600 tahun lalu, ketika ada kisah Hataka. Hataka itu pangeran, anak dari Raja Alawaka. Ya. Beliau dipuji oleh Sang Buddha di depan para biku. Jadi dipuji rame-rame di depan para biku. Ya. Dibilang Hataka ini orangnya luar biasa. Punya kualitas yang luar biasa. Punya keyakinan, punya moralitas, senang berdana, rendah hati, dan sebagainya. Ya. Ketika seorang biku menyampaikan kepada Hataka, Hataka, kemarin kamu dipuji loh oleh Sang Buddha di depan semua audiens. Apa yang Hataka katakan kepada biku tersebut? Wah, saya berharap semoga tidak ada umat awam yang mendengarkan. Ya. Kenapa Hataka berharap seperti itu? Karena dia merasa bahwa kebajikan yang dia lakukan itu adalah baik dan tidak perlu digambar-gemburkan. Tidak perlu sampai orang-orang tahu bahwa dia itu baik, seperti itu. Ya, ini luar biasanya Hataka. Sehingga ketika biku tersebut menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa pendapat Hataka setelah mendengarkan bahwa dia dipuji di depan para biku, Sang Buddha mengatakan satu lagi kualitas dari seorang Hataka, ya, yaitu kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita melakukan kebaikan? Apakah kita sudah bisa mengatakan diri kita orang baik? Bapak Ibu, hati-hati ketika kita melakukan kebaikan, kekotoran batin juga bisa melekat di dalam diri kita. Ego kita muncul, kita sudah jadi orang baik. Kita mau dihargai, ya. Kadang-kadang kita saking seringnya melakukan kebaikan, kita selalu menuntut untuk didahulukan. Bisa jadi kita sering berdana kepada satu panti asuhan, kemudian tiba-tiba pengurusnya berganti. Ketika kita datang lagi, kita tidak disambut. Kita marah. Ya. Wah, kamu nggak tahu ya, saya ini kan yang donatur utama di sini. Ya. Sebelum kamu yang pegang ini, saya itu donatur yang luar biasa. Saya itu yang nyumbang ini, nyumbang itu loh. Masa kamu nggak tahu saya? Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, melakukan kebaikan tetapi tidak mengenal Dhamma sebenarnya membuat kita rugi. Kenapa? Karena perbuatan baik kita dicemari oleh kekotoran-kekotoran batin kita sendiri. Bapak Ibu, masih tentang Alawaka. Ya. Suatu waktu Yakha Alawaka ini yang waktu itu ditaklukkan oleh Sang Buddha untuk menyelamatkan Hataka. Makanya Hataka yang diceritakan tadi itu juga dikatakan Hataka Alawaka. Ya, jadi Hataka Alawaka ini lepas dari genggaman Yakha Alawaka karena peran dari Sang Buddha. Nah, pada saat itu Yakha Alawaka sempat mempertanyakan 4 pertanyaan kepada Sang Buddha. Harta apa yang terbaik di dunia ini? Yang pertama, ya. Kemudian Sang Buddha menjawab, harta keyakinan. Kemudian yang kedua, apakah yang jika dilatih setiap hari dapat mengantarkan ketiga kebahagiaan? Lahir di alam manusia, lahir alam dewa, lahir dan berusaha mencapai nibbana. Fondasi untuk mencapai nibbana. Sang Buddha mengatakan 10 macam perbuatan baik. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang terasa terlesat dari semua rasa? Sang Buddha mengatakan rasa kebebasan, mencapai nibbana, atau rasa kebenaran ketika seseorang dapat mengucapkan kebenaran. Ya. Kemudian bagaimana penghidupan yang terbaik, penghidupan dari seorang Arya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas pertanyaan nomor 2.
yaitu apakah yang jika dilatih setiap hari dapat mengantarkan ketiga kebahagiaan manusia, dewa, dan nibbana. Ya. Nah, Bapak Ibu, seorang yang baik dikatakan baik kalau dari ciri-ciri yang kita sudah bahas tadi. Kenapa dikatakan seseorang baik? Karena dia melakukan kebajikan. Ya. Nah, apa yang dikatakan melakukan kebajikan? Melakukan kebajikan itu ketika seseorang melakukan kebajikan, maka disebut dia adalah orang yang baik. Ya. Jadi orang baik itu siapa? Orang baik adalah orang yang melakukan hal-hal yang baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya. Nah, di dalam punya Kiryawatu Sutta, ya, Sang Buddha mengatakan ada 3 landasan melakukan suatu kebajikan. Yang pertama adalah dana, memberi. Yang kedua adalah moralitas sila. Dan yang ketiga adalah bawana atau meditasi. Dana, sila, bawana. Ya. Seseorang harus benar-benar melatih diri dalam kebajikan yang membuahkan kebahagiaan yang berlangsung lama. Yaitu senang memberi, selalu menjaga moralitas, ya, kemudian mengembangkan batin yang penuh cinta kasih sebagai bagian dari bawana. Setelah mengembangkan 3 hal ini, kebahagiaan muncul, seorang bijaksana lahir dalam bahagia. Nah, Bapak Ibu, sama seperti di dalam Owada Patimokkha yang Sang Buddha mengatakan, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan dan sucikan hati dan pikiran, ya. Itu semua kalau Bapak Ibu melihat itu bisa dirangkum dalam dana, sila, dan bawana. Ya. Nah, apa saja yang dikatakan perbuatan baik? Bapak Ibu bisa melihat, ya, hal-hal yang dikatakan sebagai perbuatan baik ini mencakup 10 hal ini. Ya. Dasa punya Kiryawatu, 10 macam perbuatan baik. Jadi kapan kita bisa dikatakan baik, Bapak Ibu? Kalau kita sudah mempraktekkan 10 macam hal kebajikan di atas. Ya. Kenapa 10 macam hal kebajikan ini? Karena kadang-kadang orang bisa memberi. Ya. Ketika dia memberi, hasilnya dia peroleh bukan dari penghasilan atau harta yang sesuai dengan moralitas. Contoh adalah Robin Hood. Robin Hood dia merampok, kemudian dia berdana. Ya, apakah dia sudah dikatakan orang yang baik? Belum, teman-teman. Kenapa? Karena dia di satu sisi dia merampok, ya, dia melakukan pelanggaran sila. Di satu sisi dia juga berdana. Padahal kita tahu bahwa untuk dikatakan sebagai baik, ya, kapan seseorang dikatakan baik? Kalau 10-10 ini terpenuhi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau 10-10 ini terpenuhi, artinya apa? Bisakah kita mengatakan diri kita sudah baik? Nah, tentunya, ya, tentunya ketika kita mengetahui bahwa ternyata, ya, berbuat baik juga itu harus punya teori, berbuat baik itu harus belajar dhamma. Ya. Jadi kita nanti tidak akan lelah untuk menambah pengetahuan kita. Ya, kita harus tahu bahwa pada saat kita memberi tidak cukup kalau kita memberi berdasarkan hasil pencarian kita yang melanggar sila. Ya, pada saat kita memberi kita sudah menjaga moralitas. Ya, bisa enggak perbuatan baik kita itu menjadi tidak maksimal? Artinya kita bukanlah betul-betul orang yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita sudah mencari dengan harta yang baik, ya, penghasilan kita itu baik, kemudian kita juga berdana, tetapi dengan mempunyai rasa kesombongan yang besar, ya.
memberi kepada orang-orang dengan melempar, tidak dengan memberi dengan kedua tangan, dengan sopan, ya. Kemudian pada saat memberi keinginannya banyak sekali. Semoga nanti saya kaya dan sebagainya. Apakah salah? Tidak juga sih, Bapak Ibu. Ya, memang ketika memberi hasilnya juga nanti pasti akan memperoleh buah yang juga bagus. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu sudah mulai mengenal Dhamma, maka pelan-pelan memberi itu bukan semata-mata untuk membuat kita menjadi kaya dan berkecukupan, tetapi memberi itu nanti diarahkan untuk melatih batin kita agar bisa melepas, ya, melepaskan keterikatan kita kepada harta benda kita. Bahkan dicontohkan oleh Bodhisatta ketika ada yang meminta anak-anaknya, ya, meminta istrinya, itu semua dilepas seperti itu, ya. Kalau kita, ya kita masih melakukan banyak hal dengan pertimbangan untung dan rugi. Jadi kembali lagi, apakah kita sudah dikatakan baik? Bapak Ibu belum. Karena kalau kita sudah baik, kita akan berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, ya. Banyak orang yang ketika dia berdana, setelah dia mengetahui Dhamma, dia berusaha dari mata pencaharian yang tidak benar, dia berusaha merubah mata pencaharian menjadi lebih baik, ya. Dia kemudian berusaha melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari, dia berusaha berdana dengan tidak punya ketinggian hati, ya. Dia berusaha mengajak orang-orang lain mulai berdana, dia juga kemudian bisa bahagia ketika orang lain juga melakukan kebajikan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang suka melakukan kebaikan, justru dia cemburu ketika orang lain juga melakukan kebajikan. Karena dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa melakukan kebajikan, ya. Kalau berpikir seperti itu, akhirnya apa? Timbullah kecemburuan, ya, bukannya bersukacita melihat orang lain melakukan kebaikan. Bapak Ibu, ketika kita mempraktekkan Dhamma, kita butuh teori, ya. Kita butuh teori untuk memperbaiki praktek perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Kapan seseorang baik? Kalau dia melakukan kebaikan. Kebaikan itu dikatakan di dalam bahasa Pali sebagai punya. Nah, apa punya itu? Inilah dalam punya Kiryawatu dikatakan sila, samadhi, dana, sila, dan bawana. Ya. Nah, dana, sila, bawana di sini Bapak Ibu bisa lihat dibagi menjadi 10 lagi, ya. Dibagi menjadi 10, ya ini. Dana, moralitas, pengelolaan batin, rasa hormat, pelayanan, pelimpahan kebajikan. Bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, kita selalu melimpahkan kebajikan tersebut. Semoga keluarga bisa mengetahui, turut berbahagia para leluhur, sehingga mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Kemudian kita juga selain melakukan kebajikan, kita juga turut berbahagia ketika orang lain bisa melakukan kebajikan. Bahkan kita mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan. Bukannya menganggap orang lain sebagai saingan kita yang mengambil lahan kita untuk melakukan kebaikan. Sesekali kita sama-sama mendengarkan Dhamma, ya, membahas Dhamma di saat yang tepat. Kemudian bagaimana kita juga melakukan koreksi berdasarkan simpati atau memberi masukan kepada teman-teman, ya, bercerita tentang Dhamma. Tidak harus seperti model Dhamma Desana seperti saat ini, ya. Ketika ada teman yang merokok atau tidak menjaga kesehatan, kita memberi masukan bagaimana mereka bisa hidup sehat, punya batin yang tidak menderita, itu sudah dikatakan membabarkan Dhamma, ya. Dan yang terakhir, kita ketika belajar Dhamma, kita bisa meluruskan pandangan-pandangan salah. Apa meluruskan pandangan-pandangan salah itu? Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana seorang baik berdana, ya. Dulunya kalau kita tidak tahu, oh berdana ternyata harus seperti ini, ya. Kenapa saya katakan banyak orang yang tidak tahu bahwa berdana itu harus seperti ini, ya. Sang Buddha mengatakan ada 5 pemberian dari orang baik. Jadi seseorang dikatakan baik kalau ketika dia berdana, itu yang pertama dia bisa berdana dengan penuh keyakinan. Ketika berdana dia memberi dengan hormat, jadi bukan membuang, ya, atau memberi dengan kesan merendahkan. Kemudian memberikan tepat waktu.
dia memberikan tanpa keengganan, ya, kemudian tanpa melukai dirinya atau orang lain. Bapak Ibu, saya paling senang menceritakan kisah bagaimana satu waktu saya sama-sama dengan teman-teman itu akan pergi menjemput Bante dari bandar udara, ya, dari lapangan terbang. Ketika si sopir ini kehausan karena jalan terus seharian, dia kemudian mengatakan, aduh saya haus sekali. Tapi pada saat itu kita di jalan tol nggak bisa singgah untuk beli air minum dan sebagainya. Ya, terus sopirnya bertanya, saya mau minum ini, tapi siapa ya yang bawa air minum? Terus tiba-tiba ada teman di samping yang mengatakan demikian. Saya punya air minum, tapi saya mau serahkan kepada Bante. Bapak Ibu, ya, saya kadang berpikir, memang ada orang-orang yang memilih lahan untuk menanam jasa. Apakah mereka salah? Sebenarnya tidak salah. Ya, mereka tidak salah. Cuma mereka tidak punya empati. Ya, mereka memilih lahan yang subur dengan mengabaikan orang-orang yang sebenarnya pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk berdana. Padahal air minum bisa dibeli di bandara lagi, kemudian untuk disumbangkan kepada Bante. Ya, Bapak Ibu pernah melihat bagaimana orang-orang yang ketika berdana kepada para biku sangga, mereka melihat sosok dari bikunya, bukan kepada sangga. Ya. Jadi kalau misalnya ada 5 orang samana di depan, mereka kan selalu memilih, saya akan kasih kepada biku A, saya nggak mau kasih ke biku B, biku C, dan sebagainya. Padahal para samana ini berdiri mewakili sangga. Ya. Apa jadinya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba biku yang begitu dia hormati, begitu dia agungkan, begitu dia respect, kemudian lepas jubah. Kecewa enggak? Padahal sebenarnya kan kita berdana kepada sangga, bukan kepada pribadi para biku. Tapi ada juga orang yang ketika dia berdana, karena dia fans sekali dengan biku A, biku B, dia nggak mau kasih yang lain. Padahal sudah disampaikan bahwa ini kita berdana kepada sangga. Ya. Nah, Bapak Ibu, sayang sekali kalau kita tidak kenal dhamma, kemudian kita berpatokan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Karena kita melakukan kebaikan, kita belumlah menjadi orang-orang yang memaksimalkan hasil dari kebaikan tersebut. Ya. Apa sih manfaatnya kalau kita berdana dengan mengetahui manfaat dari melakukan hal-hal tersebut? Jadi tahu teorinya berdana itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah kalau kita memberi dengan penuh keyakinan, maka dimanapun buah itu berbuah, orang-orang itu mempunyai ayu wano sukhambalang. Ya. Kemudian kalau kita memberi dengan hormat, maka dimanapun ketika pemberian itu berbuah, kita akan punya pengikut yang setia. Ya. Kemudian dimanapun ketika kita memberikan tepat waktu, ada yang butuh langsung dikasih tanpa memilih. Ya. Ah, saya nggak mau kasih kamu kan sopir. Saya mau dana sama Bante saja misalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dia berdana seperti itu, tidak memilih-milih tetapi memilih kepada waktu yang tepat ketika orang membutuhkan, ya, maka manfaatnya juga akan berbuah pada saat orang tersebut memerlukan, ya, tanpa rasa enggan, tidak memilih-milih, maka dia juga akan terpuaskan dalam 5 macam kenikmatan indria. Kemudian tanpa melukai perasaan orang lain, ya, ketika dia melakukan dana tanpa melukai perasaan orang lain, maka dia akan bebas dari hilangnya harta karena bencana. Ya, bencana itu apa-apa saja, bisa karena api, banjir, dicuri, dirampok, atau disita oleh raja, atau dihabiskan oleh pewaris yang tidak disukai. Ya, oke, Bapak Ibu, bagaimana bisa kita mengenali orang baik dan orang jahat? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya kita tujukan ke diri kita sendiri. Ya, bisa enggak kita kenali diri kita baik atau jahat? Suatu waktu seorang Brahmana bertanya kepada Sang Buddha, dapat enggak kita kenali orang baik dan orang jahat? Sang Buddha mengatakan, ya. Jadi Brahmana tersebut bertanya, Guru, dapatkah seorang yang jahat mengenali seseorang yang jahat? Bahwa orang ini jahat. Sang Buddha mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak terbayangkan bahwa seorang yang jahat dapat mengenali seorang jahat. Kemudian Brahmana ini bertanya lagi,
dapat tidak seorang jahat mengenali orang yang baik? Bahwa ini orang baik. Sang Buddha mengatakan juga tidak mungkin. Tidak terbayangkan bahwa seorang yang jahat dapat mengenali seorang yang baik. Orang ini adalah orang baik. Ya. Kemudian Brahman ini bertanya lagi, bagaimana dengan kebaikan? Dapatkah seorang yang baik mengenali seorang yang baik? Sang Buddha mengatakan adalah mungkin bahwa seorang yang baik dapat mengenali seorang yang baik. Dan ketika ditanyakan apakah seorang yang baik dapat mengenali seorang yang jahat, Sang Buddha juga mengatakan adalah mungkin seorang yang baik dapat mengenali seorang yang jahat. Ya. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Di dalam kitab komentar dikatakan orang jahat itu seperti orang yang buta. Kalau orang buta dia nggak bisa melihat mau jahat mau baik, ya dia nggak akan kenali. Dan orang yang baik itu adalah seperti orang yang matanya normal. Orang mata normal itu bisa melihat yang mana yang jahat, mana yang baik. Ya, oke Bapak Ibu. Ini ada kisah Sumana Dewi. Sumana Dewi ini adalah anak dari Anathapindika. Jadi setiap berdana, kakak-kakak dari Sumana Dewi ini sering melakukan dana. Ya, tetapi Sumana Dewi itu ketika berdana itu dia melakukan dengan penuh pengertian, dengan tulus, dengan cinta kasih, dengan respek, jauh dibanding kakak-kakaknya. Ya, apa yang terjadi ketika beliau akan meninggal? Ketika memanggil papanya Anathapindika, dia panggil dengan adik. Ya, dia panggil dengan adik. Sehingga papanya Anathapindika ketika mengetahui anaknya manggil dia sebagai adik, dia kemudian penasaran, aduh jangan sampai anak saya ini sudah tidak normal, ya. Tapi ketika Sang Buddha ditanya, Sang Buddha kemudian mengatakan, Anathapindika, kamu kan baru Sotapanna, ya. Sedangkan Sumana Dewi ini pencapaiannya lebih tinggi bahkan dari kakak-kakaknya, bahkan dari papanya. Sumana Dewi ini sebenarnya seorang sakadagami. Makanya dia memanggil Anathapindika dengan adik, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seorang baik ketika dia melakukan kebaikan dengan tulus, dengan tanpa kekotoran batin? Sang Buddha mengatakan di dunia ini dia bahagia, di dunia sana ia berbahagia, pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia. Dia akan berbahagia ketika berpikir saya telah melakukan kebaikan, dan lebih bahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Bapak Ibu, apa sih gunanya kita bahas Dhamma? Supaya kita tahu bahwa pada saat kita melakukan kebajikan, bonusnya memang adalah kebajikan. Kita bisa lahir di alam bahagia. Kita bisa lahir di alam surga. Kita akan punya konsep seperti teman-teman tetangga, ya. Kalau hidup di dunia bahagia, mati masuk surga, ya. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu cukup? Sang Buddha adalah guru yang luar biasa. Ketika kita diajarkan untuk melakukan kebaikan, kita juga diajarkan untuk tidak cukup berpikir terlahir di alam surga. Kenapa Bapak Ibu? Alam surga juga dewa-dewanya meninggal. Ada umurnya, ya. Ketika satu dewa akan meninggal, ada 5 ciri-cirinya, ya. Jadi rangkaian bunganya mulai layu, pakaiannya menjadi kotor, keringat keluar dari ketiaknya, kecermelang cahayanya sudah memudar, kemudian dia sudah tidak lagi bergembira di singgasananya. Jadi dewanya akan meninggal juga, satu waktu juga akan meninggal, ya. Nah, ketika melihat dewa yang akan meninggal tersebut, teman-temannya memberi dia dorongan. Sahabat, pergilah ke alam yang lebih baik. Setelah pergi ke alam yang baik, perolehlah apa yang pantas diperoleh. Setelah memperoleh apa yang pantas diperoleh, mantapkanlah diri dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu, pergi ke alam yang lebih baik itu alam apa? Apakah dewa yang lebih tinggi? Atau ke alam rupa Brahma? Atau kemana? Ya, para dewa dikatakan meminta dewa itu pergi, yang akan meninggal, pergi ke alam yang lebih baik, ya, yaitu ke alam manusia. Ya. Kenapa ke alam manusia, Bapak Ibu? Karena di alam manusia mereka bisa belajar Dhamma sama seperti kita sekarang. Kita bisa memperoleh keyakinan di dalam Dhamma. Kemudian kita bisa mempraktekkan Dhamma. Kita bisa mempraktekkan sila atau moralitas. Inilah yang berusaha didorong kepada para dewa yang akan meninggal agar bisa melihat bagaimana penderitaan itu muncul. Kenapa? Karena di alam manusia kita bisa belajar Dhamma, karena kita bisa melihat 50% kebahagiaan, 50% penderitaan.
Sedangkan kalau kita di alam dewa, kita terlalu bahagia sehingga kadang lupa praktek dhamma. Ya. Nah, setelah keyakinan kuat, maka mereka akan berjuang untuk mencapai kesucian. Ya. Sang Buddha mengatakan, tetapi orang-orang baik di sini yang ketika diperingatkan oleh para utusan surgawi tidak menjadi lalai sehubungan dengan nama mulia, yang setelah melihat bahaya dalam kemelekatan sebagai asal mula kelahiran dan kematian, bisa berjuang untuk bebas melalui ketidakmelekatan dalam padamnya kelahiran dan kematian. Orang-orang berbahagia itu mencapai keamanan. Mereka mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Setelah mengatasi segala permusuhan dan bahaya, mereka telah melampaui segala penderitaan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, kalau kita melakukan perbuatan baik, hendaklah kita selalu mengisi pikiran-pikiran kita juga dengan hal-hal yang baik. Sehingga kita akan selalu merasa bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak cukup tidak melakukan perbuatan jahat, kita juga harus tambah dengan menambah kebajikan-kebajikan kita dengan pemahaman yang baik. Itulah pentingnya kita belajar dhamma. Jadi ketika melakukan kebaikan, kita tidak mengisi kebaikan kita dengan kekotoran-kekotoran batin. Kemudian tidak cukup itu. Kita harus paham bahwa terlahir di alam yang baik, terlahir di alam yang surga, bahkan manusia pun itu masih terikat dengan bahaya dari terikat dengan hawa nafsu. Ya, Sang Buddha mengatakan kamanang adinawa, bisa melihat bahaya dari kebahagiaan yang diperoleh dari ikut kebahagiaan dari memuaskan hawa nafsu. Ya, sehingga ketika kita bisa melihat bahaya dari kemelekatan indera tersebut, kita akan pelan-pelan berubah menjadi orang baik yang lebih baik, yaitu berusaha bermeditasi, berusaha melatih lebih tinggi dana, sila, samadhi, sehingga kita bisa memutus rantai kelahiran. Bapak Ibu, demikian materi yang saya bawakan hari ini, kurang lebih 1 jam. Mungkin kita bisa mengisi dengan tanya jawab. Saya persilakan kepada Bu Febri. Anumodana untuk kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Anumodana Romo Bumi, untuk penjabaran materinya tidak terasa sudah 1 jam kita coba mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Romo Bumi. Nah, Romo, di kolom chat saya sudah ada beberapa pertanyaan nih, Romo. Coba saya sambil baca ya, Romo ya. Ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama. Berdasarkan 4 ciri orang yang baik yang disampaikan tadi, apakah orang bisu dapat dikatakan sebagai orang yang baik karena dia tidak bisa menceritakan kebaikan dan keburukan orang lain? Waduh, pertanyaan yang berat juga. Silakan dijawab, Romo. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Jadi sebenarnya menceritakan hal-hal baik dari orang yang lain, itu bisa juga loh dilakukan oleh seorang bisu. Dia bisa menulis, dia bisa menceritakan. Jadi dalam arti ini dalam hal ini dia bisa bercerita lewat tulisannya, ya. Dia bisa menceritakan hal-hal baik bagi orang lain. Terus apakah seorang bisu juga tidak bisa melakukan perbuatan buruk? Bisa saja. Dia juga bisa menuliskan hal-hal buruk tentang orang lain. Seperti itu. Jadi seorang bisu mungkin cuma terbatas dari sisi fisiknya, ya. Tetapi seorang yang bisu sama seperti kita, tetap bisa melakukan hal-hal baik dan tetap bisa melakukan hal-hal yang buruk. Seperti itu mungkin. Baik, luar biasa singkat dan padat dan jelas ya, Romo ya jawabannya. Berarti kita tetap jangan cuma terpaku dengan satu kekurangan dan satu cara aja. Betul. Berarti, Romo ya. Betul. Kalau misalnya kita mau coba berpikir dan coba menelaah, tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebaikan ya, Romo ya. Betul, Bu Febri. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung secara lisan kepada Romo Bumi untuk peserta yang join di Zoom malam ini. Mungkin ada, boleh di raise hand. Saya sambil coba baca pertanyaan yang kedua.
Oke, pertanyaan. Kita sambil ke pertanyaan kedua ya, Romo ya. Silakan Bu Febri. Ada di kolom chat. Bagaimana ketika dalam keseharian tidak melakukan kejahatan atau melaksanakan Pancasila Buddhis, namun landai dalam melakukan kebajikan? Prinsipnya saya tidak melakukan karma buruk. Nah, apakah seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang baik? Nah, ini kayaknya tadi Romo udah sempat bahas juga di awal ya, Romo, ya, cuma mungkin Ya. jawabannya kurang komprehensif. Silakan, Romo. Oh ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita cuma tidak melakukan kebaikan, tetapi hanya tidak melakukan perbuatan yang jahat, ya. Jadi banyak orang ketika dia tidak melakukan perbuatan buruk itu dikatakan dia menjalankan sila. Ya. Banyak orang yang berpikir saya cukup menjalankan sila, saya nggak perlu bikin yang lain-lain, ya. Cukup saya tidak melakukan kebajikan. Tetapi sekali lagi pandangan itu mungkin masih kurang tepat. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seorang melakukan perbuatan baik, jadi sisi pasif dari Pancasila yaitu tidak, ya, itu sebenarnya punya sisi aktif. Kenapa sih orang tidak membunuh? Awalnya orang-orang tidak membunuh, ini contoh sederhana ya. Jadi awalnya ada orang-orang tidak membunuh karena dia berpikir, saya kan sudah diwisudi sebagai umat Buddha, sebagai upasaka. Jadi saya tidak membunuh nyamuk. Tetapi ketika dia tidak membunuh nyamuk, ketika ada nyamuk yang datang kemudian menggigit dia, ya, dia tidak membunuh hanya karena dia dilarang oleh sila. Tapi apakah ada cinta kasih di dalam dirinya? Itu belum. Di dalam dirinya itu penuh kebencian, ya. Kalau saya tidak menjalankan sila hari ini, atau kalau saya tidak ngambil sila sama Bante tadi, ini nyamuk saya sudah tepuk. Atau mungkin lebih rendah lagi. Karena ini kan sama-sama teman-teman Buddhis yang banyak, ya kamu selamat, saya nggak tepuk. Bapak Ibu, seseorang menjalankan sila dengan pemahaman seperti itu masih pagarnya kurang banyak. Artinya apa? Ketika nyamuknya menggigit dengan sangat keras, sangat sakit, sangat gatal, sekarang kan nyamuk juga berevolusi ya. Jadi gigitannya tuh kecil-kecil tapi gatalnya minta ampun. Ya. Kira-kira kebenciannya muncul enggak? Muncul. Saya kan tadi pagi enggak minta sila sama Bante, ketepuk aja. Seperti itu. Padahal seseorang ketika dia belajar Dhamma, dia bisa merubah pandangannya. Dulunya dia berpikir, saya tidak membunuh karena saya menjalankan sila. Tetapi ketika pemahaman Dhamma mulai muncul dalam dirinya, dia juga tahu, oh, saya tidak membunuh karena ternyata nyamuk juga itu adalah makhluk hidup. Nyamuk itu juga senang melanjutkan kehidupannya. Semua makhluk takut dengan kematian. Ya. Jadi ketika dia berpikir seperti itu, dia memulai membayangkan, ya, oh ternyata nyamuk juga makhluk hidup toh. 31 alam kehidupan, oh ternyata binatang juga makhluk hidup toh. Ya. Pelan-pelan pemahamannya mulai naik. Pelan-pelan dia juga mulai belajar, oh ternyata kita harus melakukan kebajikan supaya kita bisa berbahagia. Ya. Kita bisa melakukan kebajikan supaya hal-hal positif itu bisa kita temukan di dalam kehidupan kita. Ya. Contoh misalnya, dia mulai belajar, dia bisa tahu, oh saya lahir jadi manusia yang sehat, saya lahir jadi manusia yang cerdas, saya bisa mengenal Dhamma, oh itu karena kebajikan saya di masa lampau. Belajar lagi, dia akan memahami bahwa kenapa saya tidak berdana saja sama si nyamuk. Mulailah dia belajar berdana sama si nyamuk, kemudian si nyamuk ini sampai gemuk. Nyamuk itu kan karena binatang yang loba, ya dia makan sampai gemuknya seperti gentong, tidak bisa terbang. Nah, ketika dia melihat nyamuknya sudah seperti itu, apakah timbul keinginan untuk membunuh? Belum tentu. Dia malah berpikir, kasihannya makhluk ini. Ya,
Karena kemelekatan sampai seperti ini. Diusirlah nyamuknya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, seseorang bisa menjalankan sila ketika pemahaman dhammanya sudah bagus sekali, dia bisa mulai belajar untuk berdana. Dia bisa mulai belajar untuk memberi lebih. Bahkan nyamuk yang dulu begitu dia benci, itu dia bisa berdana makanan kepada si nyamuk. Nah, sama. Kadang-kadang kita juga melangkah, tidak melakukan perbuatan jahat, tetapi karena pemahaman, oh ternyata kita harus memupuk banyak kebajikan. Ya, karena dalam didikan Sutta dikatakan, seseorang yang banyak kebajikannya, apapun yang dia lakukan itu bisa terdukung. Ya, mau jualan es batu, hujang-hujang, jualannya habis. Hujang loh, ya. Atau pokoknya usaha apapun karena timbunan kebajikan. Nah, berjuanglah dia untuk melakukan kebajikan. Dana, sila. Bapak Ibu, tapi dia berpikir, saya kan sudah tua, saya nggak mau meditasi misalnya. Ya, bagus enggak? Bagus memang. Dalam Punya Kriawatu Sutta dikatakan, cukup dengan dana dan sila, seseorang sudah bisa terhindar dari alam ya sama seperti yang di tabel. Ya. Tetapi apa manfaatnya kalau seseorang ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya cukup menjaga sila? Terus ada si A, si B sama-sama menjaga sila, ya. Yang satunya kan tidak mau berbuat dana, tidak mau menambah kebajikan. Satunya menambah kebajikan. Sang Buddha mengatakan begini, kalau ada orang yang sama-sama moralitasnya, kemudian salah satunya melakukan kebajikan, ya. Jadi satu cuma sila, satunya dengan dana dan punya kriawatu yang lain, ya. Yang satunya cuma murni sila. Nah, dikatakan Sang Buddha, kalau dia berdana, maka siapapun orang ini yang berdana, dia akan selalu mempunyai 10 hal melampaui yang tidak berdana. Artinya apa? Jadi jangan cemburu kalau misalnya kita melihat di lingkungan kita ada orang yang lebih sehat, lebih ganteng, lebih cantik, lebih bahagia, lebih tenar, lebih indranya itu sehat sekali, ya. Sudah berumur 60 tahun tidak pakai kacamata kayak saya misalnya, ya. Sempurna landasannya. Ya kenapa? Karena mereka melampaui kita dalam 10 hal ini, seperti itu. Mohon maaf, mereka melampaui kita dalam praktek sebelumnya, yaitu mereka rajin berdana, seperti itu, ya. Jadi satu contoh kebajikan, apa bedanya kalau kita tidak kita cuma menjaga moralitas tapi tidak berdana. Nah, itu siapapun yang berdana itu selalu lebih, mau lahir di alam dewa atau lahir di alam manusia, dia selalu punya 10 kelebihan dalam hal 6 indranya dan dalam hal ayu wano sukambalang, seperti itu, ya. Jadi ada bedanya, ada, seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Berarti kalau tadi saya lihat berarti ada 2 hal ya Romo ya, bahwa kita harus benar-benar melihat kondisinya, yang kedua kita benar-benar harus latihan ya Romo ya. Iya, betul. Bisa jadi yang tadinya terlahir di alam dewa bisa turun lagi ke alam manusia ya Romo Bisa ya. sekali. Betul ya. Setuju. Justru yang lalai ini kadang latihannya nih, ngerasanya udah segini, udahlah nanti akhirnya lalai lagi. Iya, betul. Nah, tambah menarik nih Romo. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Romo dari Pak Alvin. Selamat malam Romo Bumi, izin bertanya, apakah orang jahat dapat mengenali orang baik? Contohnya ini orang baik memberi nasihat lalu dihujat, dipojokkan. Bagaimana seharusnya sikap orang baik tersebut Romo? Iya. Kadang-kadang memang pada saat kita melakukan kebaikan, tidak selamanya hal-hal baik itu terjadi kepada kita. Di sini memang kita butuh pemahaman bagaimana proses karma itu bekerja. Proses karma bekerja tidaklah seperti yang kita bayangkan bahwa pada saat kita melakukan suatu perbuatan baik, itu pasti langsung berbuah. Jadi mungkin analogi sama seperti kita menanam jagung, menanam durian, menanam nangka, masa waktunya itu bisa berbuah pada saatnya, seperti itu. Ya, jadi banyak hal
ketika kita melakukan kebaikan, kita kemudian akhirnya kapok melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sudah melakukan kebaikan, akhirnya dapat masalah lagi seperti itu, ya. Tapi Bapak Ibu, apapun yang kita terima, kalau kita menyadari bahwa itu juga merupakan bagian dari karma buruk kita yang harus berbuah, kita bisa menerima ketika dia berbuah, ya. Makanya mau tidak mau ketika kita melakukan kebaikan, kita juga harus bijaksana seperti itu, ya. Bijaksana untuk tidak mengkondisikan hal-hal buruk itu bisa terjadi dengan kita. Walaupun kita tidak bisa memprediksi pada saat kita melakukan kebaikan itu, hal-hal buruk bisa saja terjadi dalam diri kita, ya. Contoh lah yang sering terjadi itu, kadang-kadang kita lihat ada orang yang jatuh di jalanan karena ditabrak. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini orang harus ditolong. Tapi pada saat itu tidak ada orang lain, ya. Sering sekali justru yang menolong itu ada orang-orang berikutnya hadir berpikir yang menolong itu yang menabrak, ya. Akhirnya kondisinya justru dia yang dihakimi seperti itu, ya. Nah, memang untuk hal-hal tersebut kadang-kadang kita harus bijaksana agar karma buruk kita tidak dikondisikan untuk berbuah, ya, seperti itu. Memang kadang-kadang, tetapi kalaupun dia berbuah, kita tetap harus mengetahui, memahami bahwa itu bagian dari kondisi yang telah kita buat. Dan memang karma buruk itu harus berbuah. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Kalau mau lebih dalam lagi harus ikut kelas Abhidhamma kayaknya Romo ya. Ya, Waduh. di sini ada guru Abhidhamma saya, Romo Selamat Betul. Rojali ini. Jadi Pak Selamat Rojali, selamat malam Pak Selamat. Betul, betul, ada betul. Romo Kennedy juga. Iya, iya, iya. Malam, Namo Buddhaya. Romo, Namo Buddhaya. Sehat-sehat ya Pak Selamat di sana. Dapat salam dari Wandani Pak. Terima kasih, sehat. Terima kasih. Siap. Nah, kita lanjut nih Romo. Masih ada beberapa pertanyaan. Teori harus sejalan dengan praktek. Bagaimana menghadapi orang yang rajin Dhamma Desana, mengerti Dhamma, tapi kelakuannya tidak mencerminkan pengetahuannya. Misalnya ketika bertemu biku saat jam dana makan siang, tapi dia tidak ikut berdana. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi kenapa saya bilang luar biasa? Karena pertanyaannya ini mengena sama saya. Waduh, ini pengalaman berarti ya Romo ya? Iya, jadi minggu lalu itu saya dapat kesempatan untuk Dhamma Desana di Wihara Jinaraja. Waktu itu Romo Kennedy juga ada di sana waktu itu, ya. Jadi setelah Dhamma Desana itu, kemudian saya turun, dan pada saat itu memang jam 11.15 itu biasanya umat sudah siap-siap untuk dana makanan kepada Bante, ya. Jadi kalau di Jinaraja itu ada Bante Apamato. Nah, pada saat itu saya memilih tidak ikutan berdana. Kenapa? Karena memang yang pertama pertimbangan saya adalah istri saya itu lagi kena mak akut seperti itu, dan waktu saya tinggal memang kondisinya dari kemarin malam itu sudah tidak sehat. Jadi malam sebelumnya saya sempat menjadi moderator untuk Yang Mulia Bante Santacito. Nah, pada saat itu istri saya sudah ikut, sama-sama mau dengar, tapi ternyata mahnya kambuh. Saya bawa pulang, saya terpaksa ngantar untuk pulang, dan sampai besoknya itu dia belum sehat. Dan kemudian pertimbangan kedua saya juga tidak ikut dana makanan karena saya berpikir saya ada waktu itu ada WA sama Romo Kennedy juga. Saya bilang saya lupa setelah sesi Dhamma Desana itu ternyata saya lupa mempersiapkan makanan untuk dipersembahkan kepada Bante, ya. Jadi saya berpikir kalau saya cuma berdana tenaga, saya mengambil makanan yang disiapkan oleh umat lain yang berbakti itu, saya berpikir ya sudahlah, kali ini mungkin saya tidak ikut. Saya memilih untuk pulang melihat menemani istri saya yang lagi mahnya akut seperti itu, ya. Jadi
Kalau dilihat dari kondisi seperti itu, saya sebenarnya melepaskan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, ya. Tetapi apakah saya salah? Tidak juga. Saya cuma membuang kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, ya. Artinya apa? Kalau kondisi kita memungkinkan, maka memang sungguh sangat bagus setelah bisa membabarkan dhamma, bisa kemudian sama-sama ikut berdana kepada para bante, ya. Tetapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan seperti itu. Ini pendapat saya pribadi, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan itu yang sebenarnya pas sekali untuk saya, seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Bu Febri. Baik, terima kasih Romo. Ini Ya. pertanyaan paling mengena ya Romo berarti ya? Iya, karena saya alami sendiri nih Bu Febri. Waduh. Baru lagi minggu lalu. Aduh. Oke, baik-baik. Ini masih ada pertanyaan Romo. Nah, apakah ketika orang masih latihan 8 sila atau 5 sila, kemudian ada pelanggaran, langsung dicap tidak baik? Nah, sering begitu satu pelanggaran terus dibilang tidak baik. Iya. Kan, Romo? Jadi yang pertama sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, ya, pada saat kita melatih atas sila itu, kadang-kadang memang kita bisa saja lupa bahwa pada hari itu atas sila. Jujur saya sendiri sudah pernah teringat 2 peristiwa, ya. Jadi waktu itu Dhamma kelas juga di Wihara Sasanadipa. Kemudian setelah Dhamma kelas itu ada teman yang bawa kue bulang. Nah, kue bulang itu saya lupa pada saat itu uposata, ya. Saking asiknya selesai Dhamma kelas, ketika ditawari kue bulang itu saya makan. Tapi setelah makan saya ingat, aduh, hari ini ternyata uposata. Seperti itu. Ya, karena sudah terbiasa, saya kan memang tidak merasa lapar atau apa, tapi ketika makan itu saya sadar, wah, hari ini uposata. Nah, bagaimana? Saya habisin aja, tetapi saya tidak tambah dan saya lanjut lagi seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara pribadi saya berpikir uposata itu sebenarnya adalah melatih diri kita untuk mengurangi, menjaga indera kita sehingga tetap terkendali. Tidak seperti hari-hari biasa, di mana ketika kita menangkap objek dari luar, 5 indera kita itu kita bisa memuaskan dalam tanda kutip, kita menganggap sebagai karma baik. Ya, ketika berhadapan dengan objek yang indah, mendengarkan suara yang bagus, makan yang enak dan sebagainya, ya kita berbahagia dengan memuaskan indera-indera tersebut. Tapi pada saat kita atas sila, kita sebenarnya berlatih untuk mengendalikan indera-indera tersebut. Tetapi ketika kita lengah, ya, kita lengah, betul-betul lengah, lupa, ya. Sama seperti kadang-kadang kalau kita lagi atas sila, tiba-tiba kita nyanyi sendiri seperti itu, ya. Nah, pada saat disadari kembali tahu, lagi atas sila nih, ya. Saya sering begitu. Kadang-kadang pada saat lupa bahwa atas sila, anak saya yang negur, "Bapak atas sila." "Oh iya ya, betul." Atau istri saya negur, "Hei, kamu atas sila ini hari." "Oh iya betul." Ya. Nah, itulah gunanya punya sahabat-sahabat dalam Dhamma yang sering memberi kita masukan. Terus bagaimana? Masukan mereka tentulah dengan dasar simpati, bukan menyalahkan. Ya, jadi intinya kita latihan, kita sama-sama belumlah sempurna. Jangan patah semangat ketika kita dikritik atau kita diberi masukan. Kita berusaha untuk kembali ingat, oh iya betul saya atas sila. Ya, tidak ada yang sia-sia. Bahkan Bapak Ibu kan pernah dengar bagaimana kisah anak buah atau pelayang dari Anathapindika, ya. Itu cuma atas sila setengah hari, berjuang lagi dengan sungguh-sungguh, ya. Ternyata hasilnya luar biasa, ya. Walaupun cuma setengah hari dengan kondisi yang pas-pasan, tetapi dengan keyakinan dan perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia bisa terlahir menjadi satu makhluk dewata yang luar biasa kemampuannya, ya. Jadi memang masukan-masukan itu penting, tetapi hendaklah kita menyadari bahwa ketika kita sudah berlatih sila yang lebih baik,
masukan dan ingatan dari teman-teman itu harusnya kita tanggapi dengan hal yang positif. Tetapi ketika masukan itu berupa celaan, kita sebaiknya melihat itu sebagai memang karma buruk yang harus kita terima, tetapi tetap kita harus bersikap positif bahwa kita jangan lengah, tidak ada yang batal, ya. Jadi ketika kita sudah terlanjur makan, stop lagi untuk tidak makan tambahan. Bukannya setelah kita makan, terlanjur enak kan sudah makan, terlanjur batal aja deh, saya makan aja, enggak seperti itu, ya. Jadi intinya pada saat kita lengah, kita lupa, kita sempat menyanyi kah, kita sempat makan kah, atau kita sempat melakukan pelanggaran pada saat kita atas sila tersebut, kita harus ingat bahwa kita sedang berlatih dan jangan mengotori pikiran kita dengan penyesalan. Justru kita harus bangga, kita ingat dan kita kembali tahu bahwa kita atas sila sampai besok harinya. Seperti itu, Bu Febri. Baik, terima kasih Romo. Jadi begitu ingat malah harusnya berhenti, jangan bablas ya Romo ya. Ya, betul. Kesempatan jadi enak, jadi bablas. Betul. Oke, baik-baik. Pertanyaan berikutnya nih Romo, ada yang bertanya dari umat. Kapankah waktu yang tepat untuk berbuat baik, Romo? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Menjebak ya Romo ya? Enggak ya? Sang Buddha pernah ditanya sama umat atau Brahmana, saya lupa. Ya, Sang Buddha waktu itu ditanya, kapan hari yang baik dan kapan hari yang buruk? Nah, waktu itu Sang Buddha mengatakan demikian. Seorang yang baik mengisi waktunya setiap menit, setiap detik, setiap jam, dan setiap saat di hari itu dengan kebaikan. Sehingga hari-hari itu adalah hari-hari yang baik bagi sebuah kebaikan. Kemudian, seorang yang melakukan keburukan melihat hari-hari tersebut sebagai hari yang buruk. Kenapa? Karena dia telah mengisi setiap detik, setiap menit, dan setiap jam dari waktunya dalam hari itu, dalam satu hari itu, dengan keburukan. Sehingga hari-hari itu adalah hari-hari yang buruk bagi orang tersebut. Jadi, berpatokan dari sana, ketika ada yang ditanya, untuk pertanyaan yang tadi Bu Febri bacakan, kapan waktu yang baik untuk melakukan kebajikan adalah saat ini. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Saat ini kalau kita bisa melakukan kebajikan, lakukan saja. Ya, saya teringat ada satu cerita bagaimana seorang teman keluarganya itu bukan Buddhis, ya. Tetapi sampai saat ini saya melihat dulunya dia seorang Buddhis, tetapi dia tetap praktek Dhamma yang baik. Dia selalu mengatakan demikian. Jadi ketika saya mengatakan bahwa dia terlindungi oleh kebajikannya, dia setuju. Dia mengatakan betul sekali. Saya selalu melakukan kebajikan setiap hari. Saya selalu berpatokan, saya harus melakukan satu kebajikan setiap hari. Saya tanya, apa kebajikan yang kamu lakukan? Dia bilang, yang paling gampang itu berdana. Saya bilang, betul. Ya. Apalagi? Menjalankan moralitas. Betul. Ya. Banyak sekali kebajikan yang sebenarnya ketika kita bisa mencanangkan sama seperti teman saya itu, setiap hari kita harus melakukan kebajikan. Ya. Kapan waktunya? Ya, mulai saat ini tidak ada kata terlambat. Seperti itu. Ya. Demikian. Jadi setiap saat adalah waktu yang baik untuk melakukan kebajikan. Wah, sadu. Terima kasih Romo untuk jawaban. Sama-sama Bu Febri. Jadi kalau udah ada niat, udah ada keinginan, jangan ditunda-tunda ya Romo ya. Betul. Ini Bahkan saya teringat bagi seorang biku, ketika seorang biku sakit, mereka sudah merasa bahwa waktu mereka yang mengalami sakit itu sudah terbuang. Sayang gitu loh. Sayang karena sudah tidak bisa melakukan kebajikan lagi. Ya. Jadi luar biasanya para samana itu, para biku itu, bahkan ketika mereka sakit pun mereka sudah bisa menyadari bahwa sayang waktu itu sudah lewat hanya untuk sakit, tidak bisa melakukan kebajikan. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Betul. Padahal waktu nggak nungguin kita ya Romo ya, waktu akan tetap jalan terus. Mau kita melakukan kebaikan ataupun hal yang tidak baik. Betul, Bu Febri. Mantap. Jadi ini biasanya orang Indonesia yang suka punya kebiasaan menunda-nunda. Tolong ya Bapak Ibu ya, kalau sudah punya niat jangan ditunda-tunda gitu. Ya.
Nah, ada pertanyaan juga nih Romo di kolom chat. Namo Buddhaya Romo dari Pak Arwin. Dulu setiap uposatha saya latihan atasila. Namun belakangan mah saya sakit, jadi tidak bisa full 8 sila. Apakah tidak apa-apa tetap melatih atasila tapi tidak full 8 sila? Ya, pertanyaan yang bagus juga, boleh ya, boleh. Tetapi memang kenapa sampai menghindari makan setelah tengah hari? Sebenarnya untuk melatih wawasan atau merubah cara berpikir kita bahwa kita sebenarnya butuh makanan juga di malam hari, ya. Jadi mungkin kalau saat ini cuma bisa melatih 7, itu juga bagus, tetapi sebenarnya pelan-pelan bisa melatih untuk nambah 1. Kenapa? Karena saya juga itu penderita MA sebenarnya, ya. Tetapi saya juga pernah praktek sama seperti pegawai Anathapindika yang cuma sempat makan 1 kali. Jadi waktu itu makan pagi, kemudian siangnya, aduh sudah atasila, tapi udah lewat. Gimana caranya? Ya sudahlah. Nah, saya juga kena MA, tapi bagaimana caranya supaya bisa tidak terlalu merasakan sakit? Ya mungkin kita bisa manfaatkan madu atau gula seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya untuk model saya yang sudah 50 tahun lebih, sebenarnya gula itu sudah tidak bagus. Karena nanti mahnya selamat, diabetesnya yang naik, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya untuk makanan, cuma perlu merubah pola pikir bahwa pada saat atasila, kita sudah cukup makannya di siang hari. Selama kita belum bisa merubah pikiran kita bahwa kita sudah cukup makan, maka secara alami memang produksi asam lambung kita itu akan bekerja. Apalagi kalau kita melihat keluarga yang lain makan, ya. Memang itu di situ perlu perjuangan, tetapi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa untuk berlatih, pas pada hari uposatha, pikiran juga otomatis langsung mematok bahwa oh saya makan cukup sampai tengah hari. Nah, kalau pikiran sudah bisa mematok seperti itu, maka di malam hari walaupun kita lapar, ya kita sudah bisa menerima bahwa ya saya kan sudah makan tadi tengah hari, seperti itu. Memang itu perlu latihan, ya. Tapi tidak usah takut. Biasanya justru orang-orang yang atasila mahnya itu bisa sembuh, ya. Kenapa? Karena mah itu bukan hanya bersumber dari makanan, tetapi bisa saja juga bersumber dari pikiran yang banyak stres, ya. Jadi kita tahu jasmani kita itu bisa dari ahara jarupa, bisa dari cita jarupa, ya. Jadi pikiran yang stres juga bisa menjadi pemicu mah. Jadi mungkin pelan-pelan setelah kita berlatih 7 saja, pelan-pelan kita bisa menyesuaikan tambah 1, ya. Kemudian kalau misalnya kita tetap lapar di malam hari, madu itu boleh, ya. Gula juga boleh dan pelan-pelan dikurangi sampai nanti ya mungkin tinggal minum air putih saja, seperti itu, ya. Bagus, sudah bagus mau berlatih karena banyak juga orang yang 5 sila doang tidak mau naik sampai 7 sila misalnya, ya. Jadi ini naik 7 sila itu sudah bagus, tinggal tambah 1 jadi full 8. Siap, mudah-mudahan bisa segera langsung nambah ya Romo ya. Ya, silakan. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Romo. Oh Ada ya, Bu Febri. satu nih Romo. Bagaimana cara paling mudah mengajarkan kebaikan menurut versi Buddhisme, namun secara universal, Romo? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini mengingatkan saya kepada guru Dhamma yang luar biasa, ya. Jadi yang pertama guru Dhamma kita yang luar biasa itu Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, dia juga memberikan, jadi apa yang beliau ajarkan itu beliau praktekkan. Jadi ketika beliau mempraktekkan, itulah yang beliau ajarkan kepada kita, ya. Nah, sering sekali ada guru-guru Dhamma yang seperti itu. Saya teringat suatu waktu ketika
berlatih meditasi di bawah bimbingan Bante Titayano. Yang Mulia Bante Titayano itu tidak pernah menegur ketika murid-muridnya itu tertidur, ya. Jadi ada yang tidur, ada karena bangunnya itu jam 4 pagi, ya. Jadi ada yang tertidur, ada yang pokoknya kolaps lah. Beliau tidak menegur, beliau cuma memberi contoh, beliau datang kemudian bermeditasi, dan nanti kita-kita yang sadar sendiri, Bante sudah ada. Kita tidak ditegur, ayo cepat-cepat ambil tempat. Akhirnya kita meditasi seperti itu. Akhirnya kita ikut juga seperti beliau, ya. Jadi sebenarnya bagaimana mengajarkan dhamma yang paling indah sebenarnya dengan memberi contoh. Saya sendiri mengalami, ya, jadi jujur, keluarga saya itu dulunya cuma saya yang atas sila. Pelan-pelan saya berpikir, Sang Buddha memberi kita contoh. Guru-guru kita, Yang Mulia Bante Titayano memberi kita contoh. Kenapa kita tidak memberi contoh juga? Jadi akhirnya saya tetap melakukan. Nah, satu waktu anak-anak saya, istri saya, ketika melihat, ternyata Uposatha itu, Bapak Uposatha, ayo kita ikut. Ya, pelan-pelan mereka ikut, mereka memahami, mereka mendapatkan manfaat ketenangan, kebahagiaan dari Uposatha. Nah, akhirnya sekarang hampir di setiap Uposatha itu mereka sama-sama Uposatha, ya. Bahkan sering sekali kalau saya lupa karena Uposatha yang saya jalankan ini ya saya ikut kalender Imlek, ya, dari tanggal 1 tanggal 15. Karena kalau ikut kalender Thailand kadang-kadang itu bisa selisih, bisa lewat seperti itu. Jadi kadang-kadang istri saya yang kasih ingat, besok Uposatha loh. Oh iya, bagus. Nah, Uposatha lah kita rame-rame seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita mau mengajarkan sesuatu hal, hendaklah sebenarnya kita sudah melaksanakan hal-hal tersebut. Ya, kadang-kadang memang kita harus memberi contoh. Setelah kita memberi contoh, baru orang-orang mau ikut seperti itu. Ya, jadi mengajarkan dhamma dengan contoh seperti yang Sang Buddha telah lakukan. Jadi Sang Buddha melakukan apa yang beliau ajarkan dan mengajarkan apa yang beliau lakukan. Demikian Bu Febri. Baik, terima kasih Romo. Romo, mohon maaf, ini di YouTube nampaknya seru, masih ada 2 pertanyaan, Romo. Oh, Saya sampaikan nggak apa-apa ya, Romo ya? silakan dari panitia saja Bu Febri. Silakan. Oke. Nah, Romo, ini ada dari Ibu Selena Tung. Selamat malam, Romo. Izin bertanya, bagaimana jika berdana dengan no-name, tidak ingin diketahui orang? Apakah niat Ya. berdana untuk mendiang dapat diterima? Terima kasih, Romo. Ya, satu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kadang-kadang kita berdana, kemudian kita minta agar ditulis no-name, ya. Nah, ketika kita minta untuk no-name ini, bisa karena niat yang baik, hati-hati bisa juga dengan niat yang tidak baik. Jadi walaupun sama-sama no-name, ya. Niat yang baik itu apa? Kita berusaha agar pemberian kita mungkin karena banyak, ya, mungkin karena banyak, kita tidak mau ketahuan sama seperti Hataka. Hataka melakukan kebajikan, dia nggak mau ketahuan, dia nggak mau diceritain sama orang, ya, itu niat yang baik. Jadi ketika melakukan perbuatan baik, dia punya kerendahan hati, ya, dia punya kerendahan hati. Nah, itu niat yang baik. Kemudian ada juga orang tidak mau tulis, dia tulis NN, no name. Kenapa? Karena dia takut nanti petugas pajak buru dia. Ya, nah ini sudah bercampur, ya. Kemudian ada juga yang berpikir saya titip no name saja ya, cukup kamu saja yang tahu bahwa saya dananya itu banyak, yang lain nggak perlu tahu. Nah, hati-hati, ini juga sudah ada kekotoran batin sedikit di dalam dirinya. Nah, apakah itu akan sampai kepada pihak keluarga yang menerima, ya? Ketika kita berpikir semoga dana kebajikan ini diketahui oleh sanak keluarga, secara alami
pihak keluarga ataupun leluhur kita itu sudah mengetahui bahwa kita berdana atas nama mereka, ya. Jadi kalau mereka bisa turut berbahagia, turut bermudita atas kebajikan yang kita lakukan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan hasil dari turut bermuditanya itu, turut berbahagianya. Jadi mereka membantu diri mereka sendiri, seperti itu, ya. Jadi apakah no-name itu baik? Baik selama kita punya pengertian bahwa supaya ego kita tidak naik, ya, supaya tidak harus kita nanti dipuji oleh orang lain, seperti itu. Itu sangat baik, ya. Ya, terima kasih Bu Febri. Baik, Romo. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Romo, dari Ibu Vivi. Izin bertanya, Romo, jika kita menyarankan seseorang untuk berdana dengan uang yang telah diberikan kepada kita dan yang bersangkutan setuju, apakah buah dana tersebut maksimal, Romo? Sorry, mohon diulang. Oke. Jika kita menyarankan seseorang untuk berdana dengan uang yang telah diberikan kepada kita dan yang bersangkutan setuju, apakah buah dana tersebut maksimal, Romo? Ya, bisa maksimal. Kenapa? Karena kita sebenarnya bisa menerima pemberian tersebut, ya. Tetapi karena kita memikirkan mungkin ada orang yang lebih membutuhkan atau mungkin ada lahan yang lebih subur, kita menyarankan orang lain yang akan memberikan dana tersebut kepada kita untuk diberikan kepada lahan yang lebih subur itu sebenarnya kita sudah melakukan dua kebajikan, ya. Sama saja kita menerima dana tersebut, kemudian kita menganjurkan untuk melakukan kebajikan lagi dengan berdana kepada pihak yang mungkin lebih membutuhkan, ya. Jadi itu adalah kebiasaan yang baik selama tidak dikotori kekotoran batin bahwa saya melakukan ini supaya saya tidak dibilang serakah, ya. Saya melakukan ini supaya saya dibilang baik, saya nggak terima duit nih, ya. Kamu dana saja sama dia. Nah, hati-hati, kita juga bisa timbul kekotoran batin seperti itu, ya. Jadi menjadi orang baik itu memang sangat susah. Makanya ada poin yang ke-10 di 7 kama, kita harus bisa memunculkan pandangan-pandangan yang baik, ya, pandangan-pandangan benar di dalam pikiran kita, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, pandangan-pandangan salah atau kekotoran batin itu pelan-pelan kita bisa potong. Kenapa? Karena sangat bahaya. Melakukan kebaikan pun kekotoran batin itu bisa muncul, seperti itu, ya. Terima kasih Bu Febri. Termut mungkin Bu Febri. Oh iya, terima kasih, Romo. Anumodana, Romo, atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement dari Romo Bumi. Oh ya, Silakan. saya cuma mengulang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Guru Agung kita luar biasa. Beliau mengatakan sebenarnya tidak cukup tidak melakukan perbuatan buruk, kita harus melakukan juga perbuatan baik, dan tidak puas dengan melakukan perbuatan baik saja, kita harus menyucikan hati dan pikiran. Kenapa? Karena kita harus melihat bahaya dari kenikmatan indria yang diperoleh dari melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita bisa berjuang karena melihat bahaya dari kelahiran, kita bisa melihat bahaya duka dari penderitaan akibat samsara, lahir terus, bahkan lahir di alam dewa pun Sang Buddha mengatakan jangan happy dulu, jangan lengah, ya. Ada yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Nah, marilah kita melihat bahaya dari kelahiran, melihat kebahagiaan dari bisa melepas. Kita pelan-pelan mulai berjuang bersama-sama, mulai melatih bermeditasi, jadi sila, samadhi, dan panya. Tiga-tiganya adalah satu hal, satu kesatuan yang kita bisa praktekkan. Semogalah tujuan akhir kita bisa kita capai. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Anumodana. Anumodana, Romo, sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Bumi.
kita akan lanjutkan kegiatan kita. Kita akan melakukan patidana, kemudian akan ada nama Karapata dan ada slide pengumuman. Baik, saya akan membacakan patidana parita pelimpahan jasa. Kita bisa bacakan bersama-sama. Punya sidani katasa yanani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaca mayam mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino satta titantilo kasming te puma catuyonika pance panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dinya nyapu nyanang anumodana hetuna sape satta sada hontu awera sukaciwino kemampa dan capa pontu te sasa citang suba. Kita akan lanjutkan untuk membacakan nama Karapata. Pembacaan nama Karapata, syair penghormatan. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang apiwa demi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Baik, dengan ditutupnya acara hari ini dengan nama Karapata, kami mengucapkan anumodana, banyak terima kasih kepada Romo Bumi dan kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan di YouTube. Kita akan tutup acara hari ini, sampai jumpa kembali di DSO season berikutnya. Nah, setelah ini ada pengumuman, jangan dilewatkan dulu Bapak Ibu, segera lakukan kebaikan untuk berdana. Nah, silakan yang bisa lakukan donasi dan berdana. Terima kasih Romo Bumi dan Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat semuanya. Febri, Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Terima kasih Romo, sehat-sehat Romo. Anumodana. Anumodana.